welcome to the another episode of Get Inside bersama gue Audrey dari Home Kartini. So, kali ini kita akan membahas tentang self-love atau biasa kita sebut dengan mencintai diri sendiri. Pasti kita pernah dong ya, belanja pakaian, belanja tas, jalan-jalan, atau kita beli barang-barang yang udah menjadi hobi kita. Adalah salah satu reward atau salah satu hal bentuk dari kita mencintai diri kita sendiri. Tapi setelah kita beli barang-barang tersebut, kok kayaknya sama aja ya? Kok kayaknya nggak ada rasa exciting atau kita nggak lebih mencintai diri kita sendiri tuh? Jadi sebenarnya makna dari self-love itu apa sih? Maka dari itu, hari ini kita akan mengundang salah satu wanita yang sudah menginspirasi banyak orang. Dan tentunya pastinya kita udah kenal satu sosok ini. Kita panggilkan Stephanie Erastus. Halo, Van. Halo. Gimana kabar, Van? Baik-baik aja sih sampai sekarang. Oke. Terus kayaknya kalau gue lihat sibuk banget nih. Tapping terus ya, Van. Live gitu. Lumayan sibuk. Cuman sekarang pas banget sama tema ini. Sekarang gue lagi proses buat keluarin buku kedua gue, temanya mengasihi diri seutuhnya. Wih, kalau kemarin mencintai diri ya, bener nggak, Van? Mencintai dia kan. Sekarang mencintai dia. Oke. Sekarang diri sendiri. Wih, keren. Jadi gini, Van, tadi kan gue udah intro sedikit nih tentang mencintai diri sendiri, tentang self-love. Kalau menurut perspektif lo nih, sebagai seorang Stephanie Erastus, self-love menurut lo tuh kayak gimana sih? Self-love menurut gue tuh bukan waktu gue bisa lakuin apapun yang gue suka sih. Tapi gue bisa memilih apa yang baik buat gue. Jadi kan melakukan sesuatu itu belum tentu baik kan? Memilih sesuatu tuh belum tentu baik buat kita. Bisa juga kayak yang tadi lu bilang kan, belanja tuh belum tentu baik loh. Kalau itu jadi kebiasaan, bahkan jadi hedonisme gitu loh. Itu kan belum tentu baik. Padahal memang menurut dunia itu sehat. Tapi belum tentu baik buat jiwa lo. Jadi kalau buat gue, self-love itu waktu lu bukan memilih apa yang nikmat buat jiwa lo, tapi apa yang baik dan sehat buat jiwa lo. Itu baru self-love. Wah, baru awal-awal udah lumayan berat nih, Van, ya, kayaknya ya, self-love ya. Nah, berarti self-love itu penting dong ya, buat kita gitu. Ya nggak sih? Penting banget lah. Orang yang nggak bisa mengasihi dirinya dia sendiri ya, itu orang yang bersahabat dengan kebinasaan. Karena dia akan salah terus memilih apa yang baik buat hidup dia. Dia bener-bener milih apa yang nikmat dan pasti muaranya tuh suka-suka gue. Tapi kan kalau kita ngerti kalau Kristen itu bukan kita tapi Tuhan yang ada dalam hidup kita, kan suka-suka kita harus suka-suka Tuhan. Yang pastinya self-love itu pasti bukan apa yang baik buat gue juga, apa yang menyenangkan hati Tuhan itu self-love. Karena kan hidupku bukan aku lagi, jadi nggak ada self lagi dong intinya. Jadi Tuhan yang ada dalam gue, berarti apa? Apa sih yang bikin Tuhan makin senang? Yang sehat bagi jiwa gue juga, gitu. Oh, oke. Terkadang kan gini, Pan, kan lo pasti pernah denger lah gitu, kita semua pasti pernah denger pepatah yang bilang lebih mudah mencintai orang lain dibanding mencintai diri sendiri, ya kan, gitu, kayak tadi lo bilang itu. Nah, kalau lebih berat, kalau mencintai diri sendiri nih, kan berarti artinya kan kita ya mengutamakan diri sendiri, ya nggak sih, gitu. Nah, itu termasuk kategori selfish gak sih? Egois gitu, mikirin diri sendiri? Oh enggak dong, kalau misalkan kita mengasihi diri kita sendiri dengan benar, lo baru tahu mengasihi orang lain dengan benar kayak gimana. Makanya salah banget kalau kita mencintai seseorang melebihi cinta kita ke diri kita sendiri, itu salah banget. Makanya gue suka ngomong, lebih dari orang lain pengen lo berubah atau lo pengen orang lain berubah, lo harus pengen diri lo sendiri tuh berubah. Karena nggak ada yang bisa lo andalkan selain diri lo sendiri, dan nggak akan ada yang pernah bisa
mengasihi diri lo seperti lo sendiri. Yang bisa bikin lo kuat itu bukan orang lain, tapi diri lo sendiri. Makanya itu kan, sebagaimana gue datang sendiri, gue bakal balik sendiri. Kenapa? Karena gak ada orang yang bisa bantu lo selain diri lo sendiri. Gak ada yang bisa diandalkan selain diri lo sendiri untuk lo bangkit, lo kuat. Jadi misalkan lo bilang, gue lebih sayang orang lain dibanding diri gue sendiri, atau mengasihi diri sendiri tuh selfish ya? Enggak banget. Karena waktu lo bisa mengasihi diri lo sendiri dengan benar, lo baru bisa mengasihi orang lain dengan benar. Kalau selfish beda lagi loh. Lu pasti mengutamakan diri lo sendiri. Itu namanya nggak mengasihi diri lo sendiri lah. Lu jadi gue doang, itu namanya lu nggak mengasihi diri lo. Karena lu rusak. Rusak, karena perasaan kita rusak. Orang yang mengutamakan dirinya sendiri itu rusak, Dri. Tapi orang yang bisa mengasihi diri dia sendiri dengan benar dan mengasihi orang lain itu baru sehat. Jadi sebenarnya mengasihi diri sendiri itu sehat banget. Selama Tuhan yang diutamakan, bukan diri lo sendiri. Gitu. Oke. Terus coba dong Van, maksudnya gue pengen tahu nih, based on experience lo nih, tentang self love itu sendiri gitu. Kalau diaplikasikan untuk kehidupan sehari-hari tuh kayak gimana sih? Kalau gue aplikasikan ke hidup gue sehari-hari ya, self love itu waktu lu kan peduli sama diri lo, which is peduli sama kesehatan jiwa lo gitu. Jadi lu nggak mungkin masukin racun ke otak lo. Lu nggak mungkin masukin racun ke hati lo dong. Lu nggak mungkin membodoh-bodohi hidup lo. Jadi cara gue mengasihi diri gue sendiri, ya yang sekarang susah banget sebenarnya apa yang masuk ke mulut gue sih. Harusnya kan makannya yang bener juga, ya kan. Karena itu susahnya minta ampun. Gue masih suka banget nasi goreng gitu kan. Sebenarnya nggak boleh. Sama. Ya nggak boleh sering-sering kan. Tapi buat gue mengasihi diri gue sendiri tuh waktu gue tuh menyayangi hidup gue, menyayangi jiwa gue, dengan cara gue hidup bagi Tuhan dan menjadi wanita yang berkualitas, menjadi manusia yang berkualitas gitu. Yang artinya gue nggak mungkin satu hari hidup nggak sama Tuhan atau nggak doa. Kenapa? Gue nggak mau ada racun masuk ke diri gue. Racun itu maksudnya nggak semua hal tuh tentang sekuler gitu. Kayak tentang lagu-lagu cinta, tentang film gitu. Itu kan bukan racun, tapi bisa jadi racun kalau misalkan kadarnya tuh salah gitu. Ya kan? Vitamin kalau misalkan lu minum kebanyakan bisa jadi overdosis loh. Bahaya loh. Malahan bahaya gitu. Tapi kalau lu minumnya satu hari cuman beberapa, misalkan satu hari lu butuhnya 1000 gitu, itu malah baik. Tapi kalau badan lu nggak butuh 5.000, lu masukin 5.000, wah lu salah banget gitu. Jadi sebenarnya hal-hal yang ada di dunia ini nggak salah. Karena lu bukan monyet yang hidup nggak bisa apa-apa, cuman mau makan doang. Enggak, Tuhan tahu lu butuh nonton. Tuhan tahu lu butuh denger lagu, tapi kan kadarnya seberapa. Jadi kalau buat gue, waktu gue mengasihi diri gue sendiri, gue tahu apa yang sehat buat gue dan gak overdosis. Which is, dunia gak boleh bikin gue overdosis. Tuhan harus melengkapi hidup gue. Ibaratnya gue mending sakau sama Tuhan dibandingkan overdosis sama dunia, kan kayak gitu. Jadi, gue gak mungkin hidup sehari gak ketemu sama Tuhan. Gue gak mungkin gak jadi orang yang berkualitas. Misalkan gue gak mungkin gak baca buku. Gue gak mungkin gak baca renungan atau gak baca Alkitab. Gue gak mungkin gak denger khotbah. Misalkan nih, keskip ternyata gue gak denger khotbah. Gue bakal ulang tuh besok-besoknya, bukan keskip gitu aja, kayak gue gak ke gereja. Kenapa? Ya ampun, gue ini yang hidupnya sama pendeta gitu. Ibaratnya Pak Eras tidur di rumah ini gitu. Dan gue hidup kayak udah baca Alkitab, udah doa. Itu aja masih bisa jatuh gitu kan. Apalagi tidak sama sekali. Berarti waktu gue mengasihi diri gue sendiri, gue harus masukin apa nih yang sehat buat gue. Yang sehat buat gue tuh, gue harus hidup sama Tuhan. Gue harus lebih peduli sama batin gue, walaupun yang luarnya juga tetap gue peduliin. Tapi kan batin gue lebih dari apapun. Yang ketiga, gue harus jadi perempuan yang berotak gitu. Jadi manusia yang punya otak, dengan cara belajar terus, baca buku, kerja yang maksimal, jangan ngulur-ngulur waktu, jangan sampai satu hari terbuang dengan sia-sia. Jadilah sehat gitu. Makanya gue lagi mulai olahraga gitu kan. Terus jaga tubuh lu. Sekarang dalam masa pandemi ini lu jangan macem-macem dulu lah. Kan kayak gitu misalkan. Serem banget karena kan kita nggak pernah tahu siapa yang ada di samping kita dan sakit apa. Apapun deh yang baik gitu. Makanya gue punya kebiasaan satu. Kalau ada pilihan tidak baik dan baik, biasain milih yang baik. Biasain milih yang baik. Kalau ada omongan-omongan yang nggak perlu lo omongin, biasain nggak usah ngomong. Kalau misalkan lo ada pilihan buat nonton atau doa, biasain pilih yang baik. Kalau misalkan lo
ada pilihan buat baca buku atau lu buka TikTok dan Instagram. Belajar, buka buku. Apapun yang lu bisa bikin baik buat hidup lo harus buat itu. Sampai menjadi baik dan menyenangkan hati Tuhan tuh jadi kebiasaan lu. Nah, itu baru dari self-love yang sebenarnya. Waktu lu peduli sama kesehatan jiwa lu. Begitu. Oke, berarti bentuk self-love itu ya ketika kita mempunyai waktu justru ya buat Tuhan, juga buat mengelola batin kita juga ya. Oke. Nah, lanjut lagi nih, Van. Gimana caranya sih kita tahu kalau kita tuh udah self-love atau selfish sih gitu sebenarnya gitu. Cara bedainnya gimana sih? Cuman kita sendiri yang tahu hati nurani kita, dan cuman kita yang bisa tahu sedalam apa hati kita bersama Tuhan ya pastinya. Karena Tuhan doang yang bisa tahu dalamnya. Karena gue makanya sebelum tidur tuh selalu bilang sama Tuhan kayak, duh Tuhan selidiki hati gue, ini gue salah apa hari ini? Yang gue tuh gak nyangka ternyata gue salah. Ternyata gue sombong gitu. Di balik gue yang ramah ini dan kata orang baik ini gitu kan. Masih ada kesombongan yang gue tuh gak tahu gitu. Cara beda ini cuma satu sih, waktu lu belajar deket sama Tuhan dan masukin kebenaran firman Tuhan ke pikiran dan hati lu jadi tahu apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Lu jadi tahu ini tuh selfish atau lu tuh bener-bener self-love gitu. Waktu selfish ya, lu tuh kalau punya hati nurani baik, kita kalau punya hati nurani baik dan Tuhan ada di dalam sini, lu nggak akan pernah tenang waktu lu jadi orang yang egois. Bahkan ya, ibaratnya lu nyakitin hati orang karena bercandaan aja lu bisa, harusnya gue tadi nggak ngomong itu ya. Kenapa? Karena gue sering banget kayak gitu, dan gara-gara itu gue jadi lebih milih-milih kayaknya gue jangan ngomong ini deh. Kenapa? Lu mendingan diem dibanding lu nyakitin orang. Ya kan kayak gitu. Selfish juga, misalkan lu tentang lu sama keluarga lu atau sama orang tua lu atau sama pasangan hidup lu kan kayak gitu. Lu kan tahu nih, ini tuh buat ego gua atau buat kepentingan bersama kan kayak gitu. Banyak kan kita ngomel-ngomel, kita bilang mau ngajarin dia gitu. Padahal nggak ngajarin, sebenarnya lu pengen jatuhin harga diri dia, pengen kasih lu tuh salah. Padahal kan kalau kita bener-bener punya hati teduh dan kita menghidupkan Tuhan, kita nggak akan peduli sama ego kita. Yang kita mau tuh lu selamat dan gue selamat bareng kan kayak gitu. Jadi pasti beda, Dri. Orang yang selfish itu bukan self-love. Orang yang self-love itu pasti mengasihi diri dia dengan baik dan mengasihi orang lain. Kayak gitu sih. Oke. Ini udah menjawab sih pertanyaan yang akan selanjutnya sebenarnya yang mau gue bahas ke lu. Yeah. Jadi, kan kita tahu nih ya, banyak kasus anak muda nih ya, terutama di Korea nih. Kan lo tau lah, gue kan hobi nih, pecinta Korea nih gitu ya kan. Nah, banyak kita temui artis-artis Korea ya yang masih muda sepantaran kita lah gitu. Mereka bunuh diri gitu karena ya itu mereka terlalu hidup dalam popularitas lah ya gitu. Terus sama mereka terlalu denger omongan fans mungkin yang tadi kayak lo bilang gitu, yang kejam lah gitu, sehingga mereka nggak sayang diri mereka dan akhirnya mereka bunuh diri gitu. Menurut pendapat lu gimana, Van? Kalau tentang kasus yang seperti itu? Orang tuh bunuh diri, ini nih lagi gue bahas di tesis gue sih. Orang tuh bunuh diri tuh karena dia tahu kalau kehilangan hidup dia itu jawaban dari semuanya. Itu jawaban dari segala sesuatu, segala masalah gitu. Itu tuh jalan keluar. The one and only jalan keluar yang dia bisa ambil gitu. Itu bunuh diri. Tapi kalau dalam kekristenan yang jadi jalan keluar itu kan di firman Tuhan bilang Tuhan tuh yang kasih kelegaan kan. Kayak udah lepasin semua dan datanglah ikut aku, lu baru dapet kelegaan kan. Nah, kelegaan di situ kan sebenarnya orang-orang yang bunuh diri tuh butuh kelegaan kan, Dri. Dia tuh butuh nafas dan bilang, oh ternyata selesai ya, ternyata masalah gue selesai ya. Ini masalahnya orang-orang yang bunuh diri ini nggak dapet selesainya, kayak kenapa nggak kelar-kelar? Kenapa? Karena dia nggak anapauso itu kelegaan, perhentian. Dia nggak berhentinya apa? Berhenti untuk nggak berharap, berhenti untuk ninggalin
yang nyakitin dia. Kenapa? Pasti dia nggak tahu Tuhan yang bener kayak gimana. Orang yang tahu Tuhan itu kelegaan which is itu anapauso, yang artinya gue mau belajar ngelepasin dan berhenti bersama Tuhan. Berhenti tuh gue nggak pengen apa-apa lagi. Wah, lu nggak akan pernah bunuh diri karena lu tahu Tuhan harapan lu. Jadi kematian itu bukan jalan dari keluar dari masalah gitu. Kematian tuh bukan jalan keluar, tapi berhenti dan tidak menginginkan apapun adalah jalan keluar satu-satunya untuk lu nggak capek. Jadi kalau lu mengasihi diri lo sendiri, itu bukan waktu lu mengasihani lo loh. Kan orang banyak yang mengasihani diri lo kayak gini. Aduh kasihan banget ya gue, keluarga gue gini, kasihan banget ya gue nggak dapet kerjaan, kasihan banget ya. Itu nggak bikin lo, dan akhirnya apa? Udahlah gue nggak berguna, udahlah gue mati aja. Atau gila gue capek banget hidup. Wah itu nggak mengubah apapun. Yang mengubah itu waktu lu bisa ngomong, udahlah gue berhenti sama Tuhan aja. Gue belajar berharap sama Tuhan. Banyak banget Audrey yang di gereja ya. Itu orang-orang yang bangkrutnya gila banget, yang punya penyakit gila banget, tapi malah makin semangat hidup loh. Malah bukan capek hidup. Kenapa? Karena dia tahu semua ini akhirnya selesai karena gue hidup bersama Tuhan. Karena gue nggak inginkan apapun, karena gue nggak berharap apapun. Karena gue dapetin kelegaan itu waktu gue berhenti. Nah itu tuh orang-orang yang mengasihi dirinya sendiri. Waktu dia tuh semangatnya bukan karena hidup gue baik-baik aja, tapi karena hidup gue nggak baik-baik aja, tapi gue mengasihi Tuhan dan gue jadi bisa mengasihi diri gue sendiri, gitu. Wah, keren. Berarti ya sangat disayangkan lah ya. Berarti mereka belum bisa, belum bertemu Tuhan lah gitu. Jadi mereka belum menemukan kelegaan itu sendiri gitu. Karena ya mereka masih masih mencari, ya nggak sih? Mencari kelegaan itu, mencari kedamaian itu, ya bukan di Tuhan gitu, tetapi di segala hal gitu, ya nggak sih? Salah satunya dia nggak mau dapetin kelegaan itu lewat bunuh diri kan, kayak gitu. Itu kan salah satu capai kelegaan. Bener. Ya udahlah, mending gue bunuh diri aja gitu, ya kan? Padahal itu nggak menyelesaikan masalah gitu. Oke. Lanjut nih Van. Based on Bible nih. Di Matius 22 ayat 39 gitu. Kan di situ bicara bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, gimana caranya sih love others dan self love sendiri gitu? Karena kan sebenarnya tuh yang terutama tuh yang lebih penting nih ya, kalau menurut lo sendiri, self love dulu nih, mencintai diri sendiri dulu baru orang lain, atau mencintai orang lain dulu, atau baru mencintai diri kita sendiri gitu. Kalau menurut tuh gimana tuh? Itu tuh semua berjalan bersamaan, Dri. Benar-benar jalan. Lu nggak bisa mengasihi orang kalau lu nggak mengasihi diri lu sendiri. Lu nggak bisa mengasihi diri lu sendiri tapi lu jahat sama orang gitu, nggak bisa. Makanya kalau buat gue itu yang terutama adalah sambil lu belajar mengasihi diri lo sendiri, lu akan mengerti gimana cara mengasihi orang lain dengan benar. Orang ya yang jahat sama dirinya sendiri, yang jahat tuh apa sih? Yang jahat tuh jadi orang yang egois, jadi orang yang pelit gitu kan. Pelit itu bukan bijaksana, inget ya. Gue kalau ngomong pelit itu bukan berarti lu bisa ngasih duit ke orang, bukan. Orang yang benar-benar pelit gitu loh. Orang yang gak sayang sama diri dia sendiri, punya karakter yang buruk tapi dia nggak mau ubah gitu, dia bakal jahat sama orang lain. Tapi kalau orang mengasihi diri dia sendiri ya, dia tahu apa yang baik buat diri dia tahu dia harus tahu kebenaran. Lu nggak mungkin loh jahat sama orang lain, lu nggak mungkin jahat sama orang lain. Gue bersyukur banget sih, gue nggak mau sombong ya, ini bisa jadi teladan hidupku pada juga gitu yang denger. Gue bersyukur gue punya hati yang mungkin buat gue tuh hati yang besar buat menerima orang lain sih, yang besar buat menerima orang lain. Gue tuh bisa mikir gitu, orang lain kalau salah itu gimana ya? Kalau orang ya ngelihat orang lain salah tuh langsung udah deh buang aja nih orang, emang nggak pantas. Tapi lu bayangin kalau yang salah diri lo deh, lu pasti butuh pengampunan, lu pasti butuh perubahan. Bisa nggak lu mandang orang lain seperti lu mandang diri lo? Yang gue pernah salah, gue aja pengen berubah, orang lain juga pasti harus punya kesempatan untuk berubah. Nah itu kan berhubungan tuh, gimana cara gue treat diri gue, gitu juga cara gue treat orang lain. Benar. Ini loh Dri, kalau gue bisa mengampuni orang lain, gue harus bisa mengampuni kesalahan diri gue sendiri.
Jadi sebenarnya Tuhan tuh hebat banget. Dia tuh bikin kita punya hati tuh luwes banget. Bisa sayang sama diri sendiri, bisa sayang sama orang lain. Ibaratnya lu fight for yourself and fight for others gitu. Kayak lu berdiri untuk diri lo dan lu berdiri bagi orang lain. Jadi lu nggak bakal tuh namanya nggak peduli sama keselamatan jiwa orang lain. Lu aja nggak mau masuk neraka, harusnya lu juga nggak pengen orang lain masuk neraka. Makanya kalau di gereja atau satu komunitas itu harus ngerti kalau semua orang itu banyak yang nggak sempurna dalam gereja. Tapi waktu lu ngelihat teman lu nggak sempurna di dalam gereja, yang nggak berubah-berubah lah ibaratnya, gimana cara lu ngeliat dia? Sama nggak kayak Tuhan ngelihat dia? Tuhan ngelihat dia berharga loh, masih dikasih nafas loh, nggak dibunuh loh waktu dia bikin salah. Masa lu manusia yang juga bisa bikin kesalahan, lu bunuh dia, bunuh mental dia, kan nggak? Lu malah rangkul dia, nggak apa-apa, coba lagi ya. Ibaratnya kesabaran lu untuk menerima orang lain itu seluas kesabaran lu menerima diri lo sendiri. Itu kan waktu lu mengasihi diri lo, lu mengasihi orang lain. Lu mengasihi orang lain, lu juga mengasihi diri lo sendiri. Jadi bersamaan. Oh, jadi ya jadi yang lebih utama atau lebih penting ya sebenarnya sama aja ya, Van ya. Jadi ya berjalan beriringan lah ya, self love sama love others gitu ya. Oke. Lanjut lagi nih, Van. Kan kita nih sebagai orang Kristen nih, ya, kan kita diajarkan buat mencintai Tuhan seutuhnya lah. Pokoknya ya kita harus mencintai Tuhan yang terutama nih, lebih dari apapun di dunia ini. Gitu. Even orang tua kita pun aja itu kita juga nggak boleh mencintai lebih kan gitu dibandingkan Tuhan. Nah, kan sementara topik kita hari ini kan tentang mencintai diri sendiri gitu ya kan. Tanggapan lo gimana, Van? Kalau tentang soal itu? Kalau ngomongin tentang mencintai ya, lu nggak akan pernah bisa mencintai orang lain dengan porsi yang benar selama lu nggak mencintai Tuhan dengan benar. Tuhan tuh yang bisa kasih porsi loh, yang segini benar, yang segini salah. Ketika lu menjadikan Tuhan satu-satunya orang yang paling lu cinta, lu akan mengerti kalau lu memang harus mencintai yang lain, tapi bukan mentuhankan yang lain. Kan kayak gitu. Bukan mencintai, lu cuma mencintai orang tua lu, terus lu pas mencintai Tuhan, buat mama papa setengah aja deh. Ini gue percaya banget dari teori ini, yang mungkin lu boleh nggak percaya, dan orang-orang yang denger ini, kalian boleh nggak ikutin gue. Tapi gue percaya banget cinta itu nggak bisa dihitung. Jadi kayak gini, lu seberapa lu sayang sama gue sih? Ya 50% lah. Cinta tuh nggak bisa dihitung, woy. Nggak bisa. Kalau cinta bisa dihitung, Tuhan udah tulis di firman Tuhan, saya hanya mengasihi kamu 100%. Enggak loh, seluruh hidup itu darah tuh nggak bisa dihitung. Nggak bisa dihitung darah Tuhan Yesus di kayu salib, nggak bisa dihitung. Bener. Hidup Tuhan yang Tuhan kasih buat lo itu nggak bisa sebanding sama darahnya bahkan. Pengorbanan dia tuh gila banget. Itu nggak bisa dihitung. Cuma Tuhan yang bisa tahu porsi yang bener mengasihi orang lain tuh kayak gimana. Jadi waktu lu bilang, apalagi di firman Tuhan ya, bilang kalau lu masih mengasihi saudara-saudara orang tua lu tuh nggak bisa ikut Tuhan, misalnya kayak gitu. Itu bukan tentang lu pergi ninggalin keluarga pas zaman itu, ya mungkin ada aja kayak gitu. Cuman itu tentang gak ada yang bisa lu cinta melebihi Tuhan. Gak boleh. Harus Tuhan satu-satunya orang yang lu cinta, lu baru bisa mencintai yang lain dengan benar. Gitu, Dri. Jadi gak bisa tuh dihitung 50% ya, itu gak bisa. Lu harus deket sama Tuhan, lu baru tahu rasa cinta yang benar tuh kayak gimana. Gitu. Wah, oke. Berarti ya sebelum lu mencintai diri sendiri dulu, ya berarti lu harus mencintai Tuhan dulu, ya kan? Iyalah, bener banget. Tuhan tuh yang bakal nuntun lo gimana caranya mencintai diri lo dan mencintai orang lain. Tuhan tuh bakal nuntun, Roh Kudus tuh hidup kan. Roh Kudus itu akan mati buat orang-orang yang juga gak mau hidup untuk Tuhan. Jadi lu jangan mikir kayak, kenapa sih Roh Kudus gak ngomong sama gue, tapi ngomong sama si Fanny? Enggak, woy. Kadang-kadang tuh kita kurang nekat aja buat deket sama Tuhan. Tuhan tuh, Roh Kudus tuh gak bakal bisa ngomong kalau telinga lu tuh bising sama hal-hal yang ada di dunia. Kerjaannya cuma nonton, baca buku kagak, saat teduh enggak. Gimana caranya Roh Kudus mau ngomong gitu kan gak bisa. Tapi kalau lu coba hidup sama Tuhan, doa sama Tuhan, doa saat teduh, meditasi, baca Alkitab, dengar kebenaran, dengar khotbah, Tuhan tuh bakal punya cara gimana caranya ngomong sama lu kalau
yang baik tuh gini. Makanya Tuhan kan bisa ngomong sama kita tuh lewat kegagalan. Kan lu punya pacar gitu kan. Lu punya pacar. Pacaran yang sehat itu kan waktu Tuhan ada dalam sebuah hubungan lu kan. Lu baru tahu cara mencintai yang bener kayak gimana. Kegagalan-kegagalan tuh biasa. Maksudnya masalah tuh biasa. Yang nggak biasa itu, harusnya waktu lu punya masalah, itu menyempurnakan lu berdua. Lu makin tahu cinta yang bener tuh kayak gimana. Waktu lu tuh tahu, oh kejadian ini tuh bikin Tuhan tuh mau ajarin gue untuk gak egois ya. Oh ternyata harus rendah hati. Wah itu mahal banget. Makanya Tuhan tuh bener-bener harus hidup di hidup kita. Biar kita tuh ngerti cinta yang bener tuh kayak gimana sih. Toleransi yang besar tuh kayak gimana sih. Itu kan cuman belajar dari Tuhan. Tuhan tuh kan sumber cinta yang sesungguhnya kan, Ri. Tuhan, cuma Tuhan yang bisa tahu loh, mati di kayu salib tuh worth it buat mempertahankan kita, kan ibaratnya kayak gitu. Lu nggak bisa belajar cinta di buku, di teori tuh nggak bisa. Mungkin cinta tentang pacaran, gimana cara mempertahankan hubungan, gimana cara baikan sama keluarga, itu ada di buku. Tapi buat tahu, menusuk hati ya itu cuma Tuhan, karena dia pencipta hati kita gitu. Jadi kalau lu mau belajar mengasihi diri lo sendiri, lu mau belajar mengasihi orang lain, mau belajar mengasihi pasangan lu dengan baik, lu harus belajar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biar lu tahu cinta yang benar tuh kayak gimana. Gitu. Wah, keren, Pan. Jadi, ya kayak tadi lu bilang lah ya, kayak ya kita harus banget lah mengutamakan Tuhan dalam segala hal gitu. Maka dari waktu juga dari beriringan waktu nanti kita juga akan belajar cara mencintai diri sendiri sama mencintai orang lain juga ya. Gitu. Oke Van, kira-kira ada nggak nih sepatah kata mungkin yang mau disampaikan kepada remaja pemuda tentang self love itu sendiri, atau mau lu rangkum sedikit lah gitu dari pertemuan kita hari ini? Ya, buat remaja pemuda ya, hal yang terutama di hidup kita itu mengasihi Tuhan. Itu pasti. Orang yang mengasihi Tuhan itu baru bisa mengasihi dirinya sendiri dengan benar. Jadi, lu jangan pernah mikir lu udah cukup mengasihi diri lu sendiri tanpa lu mengasihi Tuhan. Nggak bisa. Dan mengasihi diri sendiri itu nggak cukup waktu lu nerima diri lu sendiri. Itu nggak cukup. Waktu lu nerima Tuhan hadir dalam hidup lu, itu baru cukup. Jadi buat lu nih, yang cukup denger konser, terus peluk-peluk diri lu bilang, lu baik-baik aja, it's not enough, boy. Atau lu nonton satu film yang bisa ajarin lu untuk menerima ketidaksempurnaan, it's not enough. Hidup lu bakal cukup waktu Tuhan hidup dalam hidup lu. Jadi mengasihi diri yang sebenarnya itu bukan waktu lu cuman, gue menerima kegagalan gue menerima tubuh gue yang tidak sempurna, gue menerima ini. Enggak. Waktu lu bisa menerima Tuhan di hidup lu baru bisa mengasihi diri lo sendiri. Jadi lu gak akan pernah hidup suka-suka lo. Kenapa? Karena setiap orang itu bisa cari pelampiasan. Belanja tuh pelampiasan. Pelampiasan. Itu semua pelampiasan orang-orang yang sulit mengasihi dirinya sendiri. Tapi kalau lu mengasihi Tuhan, lu mungkin masih belanja. Mungkin ya. Cuman lu tahu ini gak perlu. Tuhan kayaknya gak pengen gue beli ini. Kayaknya ini gak harus deh. Kayaknya nonton ini berkali-kali kayaknya gak bener deh. Lu tahu apa kadar yang baik buat hidup lu. Lu baru tahu nih. Ini ternyata mengasihi diri sendiri tuh kayak gini ya. Nah, itu baru lu belajar mengasihi diri lu sendiri. Gitu. Wah. Thank you so much ya, Van, untuk sharingnya hari ini. Kita udah belajar banyak banget tentang mencintai diri kita sendiri. Dan terutama mengutamakan Tuhan juga nih, tentunya di dalam hidup kita. Jadi, gue harap teman-teman dimanapun kalian berada, semoga setelah mendengar ini, kalian semua bisa lebih belajar untuk mencintai diri sendiri. Dan terutama mencintai Tuhan juga. Begitu. So, selesai juga episode kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, komen di YouTube channel kita, GSKI Gajah Mada. Dan yang terutama juga terus follow akun kita di GSKI Gajah Mada, supaya kita bisa tahu info-info atau update-update terbaru tentang ibadah online di GSKI Gajah Mada. So, itu aja untuk hari ini. Sampai bertemu di Garin Site selanjutnya. God bless.